Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah perpindahan panas. Nah, kali ini kita ada di sesi awal gitu ya, yaitu sesi pertama kita. Dan kita akan membahas mengenai pengantar perpindahan panas. Nah, apa sebenarnya perpindahan panas ini? Jadi kalau dari segi definisi, perpindahan panas itu adalah energi termal yang dalam transit akibat adanya perbedaan temperatur spasial. Jadi sederhananya begini, perpindahan panas itu adalah proses perpindahan atau transportasi gitu ya, energi termal dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perpindahan ini itu memerlukan perbedaan temperatur antara tempat dia asalnya ke tempat tujuannya. Jadi, kalau tidak ada perbedaan temperatur, ya tidak akan terjadi perpindahan panas. Jadi, mutlak adanya perbedaan temperatur ini diperlukan untuk terjadinya perpindahan panas. Nah, tentu banyak contoh perpindahan panas yang terjadi ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat ada dari manusia, dari diri kita sendiri, gitu ya. Itu juga kita kan punya panas dalam tubuh kita yang kita pindahkan ke lingkungan kalau suhu lingkungan itu cenderung lebih dingin gitu ya. Tapi kalau suhu lingkungan cenderung lebih panas, maka terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke dalam diri kita. Terus ada air conditioning system atau AC, ada circuit board seperti yang ada dalam laptop atau komputer. Nah, terus juga ada pembangkit listrik, juga ada kulkas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu akan banyak sekali yang semuanya bekerja berdasarkan konsep perpindahan panas, yaitu adanya perbedaan temperatur tadi. Dan yang harus kita ingat bahwa eh, proses perpindahan panas itu terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, bukan sebaliknya gitu ya. Jadi sudah hukum alamnya bahwa panas itu berpindah dari temperatur yang lebih tinggi, nanti dia menuju ke temperatur yang lebih rendah. Oke, nah selanjutnya kita berbicara soal moda perpindahan panas. Jadi eh, dari segi media yang digunakan gitu ya, perbedaan media yang digunakan dalam proses perpindahan panas, itu ada tiga jenis moda. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Ini yang kita bahas kali ini gitu ya. Yang pertama adalah konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan panas yang melalui benda padat atau fluida stasioner. Umumnya kita kenalkan konduksi itu terjadi pada benda padat saja gitu ya. Jadi ketika benda padat itu punya perbedaan temperatur, maka dia akan mengalami perpindahan panas dari sisi yang temperaturnya lebih tinggi menuju sisi yang lebih rendah. Jadi misalnya ada tembok di rumah Anda gitu ya, kena sinar matahari dari luar, maka sisi luar lebih panas daripada sisi di dalam, maka panas dari luar itu akan berpindah secara konduksi melalui tembok menuju ke dalam. Atau yang sering gitu contohnya misalnya sendok yang kita panaskan gitu ya, ujung yang dipanaskan kan temperaturnya akan lebih tinggi, maka ujung yang kita pegang nanti lama-lama ikut panas gitu ya. Itu konduksi karena dia melalui benda padat. Atau sebenarnya juga bisa melalui fluida asal fluidanya betul-betul stasioner. Stasioner itu fluidanya diam, tidak bergerak walaupun agak sulit ya menemukan fluida yang benar-benar diam sebenarnya itu ya. Karena bisa jadi pengaruh angin, pengaruh getaran dan lain sebagainya. Tapi kalau memang fluida itu dianggap stasioner, dianggap tidak bergerak sama sekali, maka eh, perpindahan panas yang terjadi melalui fluida tersebut kita juga bisa anggap berlangsung secara konduksi. Nah, yang kedua adalah moda perpindahan panas konveksi. Nah, konveksi ini yang harus kita ingat secara sederhana adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dengan fluida yang bergerak. Jadi, jika ada satu permukaan, terus bertemu dengan fluida yang bergerak. Jadi fluidanya tidak lagi stasioner di sini, tapi harus bergerak gitu ya. Maka proses perpindahan panas yang terjadi antara keduanya itu adalah konveksi. Misalnya tembok dengan udara di luar gitu ya. Itu kan udaranya bergerak gitu ya.
Nah, maka terjadi perpindahan panas. Nah, perpindahan panasnya tentu tergantung mana temperaturnya yang lebih tinggi. Kalau udaranya yang lebih tinggi, ya ke temboknya. Kalau temboknya yang lebih tinggi, tentu ke udaranya, gitu ya. Atau kalau kita manaskan air kan, tentu panci itu dipanaskan oleh kompor ya. Nanti panci yang panas tadi akan meneruskan panasnya ke airnya, gitu ya. Nah, itu juga kita sebut konveksi. Nah, konveksi juga terjadi ketika terjadi perpindahan panas dari fluida ke fluida yang lain. Misalnya dari air ke udara, antar udara yang berbeda gitu ya. Terus misalnya kalau kita manaskan air itu kan dari permukaan ke air, tapi airnya nanti kan berpindah ya dari air yang temperaturnya tinggi ke air yang temperaturnya rendah gitu. Itu juga konveksi gitu. Jadi kalau perpindahan panas terjadi melibatkan fluida yang bergerak, gitu, baik dari suatu permukaan benda padat dengan fluida maupun permukaan fluida dengan fluida gitu ya. Nah, maka itu kita sebut moda perpindahan panas konveksi. Nah, yang terakhir, moda perpindahan panas itu adalah moda perpindahan panas radiasi. Nah, kalau radiasi ini, itu moda perpindahan panas yang sebenarnya relatif kecil ya, kecuali tentu radiasi sinar matahari gitu ya, karena mataharinya besar itu. Tapi intinya, radiasi itu adalah mode perpindahan panas yang tidak membutuhkan media. Tapi dia mempersyaratkan bahwa radiasi bisa terjadi antara dua permukaan. Jadi harus ada dua permukaan. Kalau permukaannya cuma satu, tidak akan terjadi radiasi gitu ya. Biasanya tadi ada permukaan terus ada fluida, kan permukaannya cuma satu. Nah, berarti tidak ada radiasi. Tapi kalau ada dua permukaan gitu ya, maka akan terjadi radiasi. Misalnya kalau di dalam rumah itu antara tembok dengan tembok yang lain, berarti kan ada dua permukaan. Itu akan terjadi saling radiasi. Gitu. Nah, radiasi ini terjadi tanpa media, sehingga dia bisa berjalan melalui ruang hampa. Jadi ruang hampa itu yang tidak ada udara sama sekali gitu ya. Nah, itu tetap bisa dia melakukan perpindahan panas. Seperti sinar matahari yang menuju ke bumi. Di luar angkasa itu kan hampa udara. Tapi proses perpindahan panasnya tetap terjadi. Kenapa? Karena perpindahan panas yang terjadi secara radiasi. Dari permukaan matahari ke permukaan bumi. Nah, itu yang harus kita ingat gitu ya. Bahwa radiasi itu membutuhkan dua permukaan, tapi dia tidak membutuhkan media. Nah, kalau tidak butuh media, bagaimana proses perpindahan panas yang dilakukan? Nah, proses perpindahan panas dengan moda radiasi ini terjadi melalui mekanisme perpindahan gelombang elektromagnetik. Ibaratnya kayak listrik yang mengalir itulah gitu ya. Listrik kan juga mengalir berdasarkan sifat gelombang elektromagnetik. Ya. Begitu juga dengan suara. Gitu ya. Tapi suara tentu membutuhkan udara. Gitu. Bedanya sih gitu. Nah, di sini eh, radiasi itu tidak membutuhkan udara, dia bisa melalui ruang hampa karena ya seperti listrik tadi, dia sifatnya itu melakukan apa perpindahan panasnya melalui mekanisme gelombang elektromagnetik. Kalau sinar matahari tentu besar karena radiasinya itu energinya yang disalurkan besar ya ke bumi. Tapi radiasi-radiasi yang lain gitu ya, misalnya antara dua permukaan yang lain seperti antara tembok dengan tembok, antara lampu dengan lantai dan lain sebagainya itu relatif kecil dan umumnya nanti akan cenderung diabaikan itu dibandingkan konduksi maupun konveksi. Jadi secara umum radiasi ini sangat kecil kecuali kalau permukaannya sangat luas seperti matahari atau bumi itu, ya, itu baru besar. Tapi kalau permukaannya finite atau terbatas umumnya bisa diabaikan karena radiasinya sangat kecil. Nah, ini yang terakhir ya, bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu bagaimana kita melihat mekanisme perpindahan panas yang terjadi dari suatu objek. Contoh yang di sini itu adalah termos gitu ya. Di sini ada termos yang isinya adalah kopi panas. Nah, tentu karena kopi di dalam termos itu panas, maka kopi itu lebih panas daripada lingkungannya. Temperaturnya akan lebih panas. Sehingga perpindahan panas akan terjadi dari dalam kopi itu menuju ke lingkungan di luar termos. Nah, ya misalnya ruangan lah gitu ya. Nah, termos sendiri itu di dalamnya ada kopi, terus di sini ada
selubungnya ya menggunakan plastik flash. Terus ada udara, airspace gitu ya. Terus ada covernya lagi, covernya mungkin metal gitu ya biasanya. Nah, terus baru di luarnya ada eh, udara di ruangan gitu ya. Room air ini udara di ruangan, terus ini ruangannya, lingkungan gitu, surrounding. Jadi kalau kita gambarkan ada kopi, terus ada plastik flash, ada udara di dalam termos, ada covernya, ada udara di luar termos gitu ya, udara di dalam ruangan, terus ada lingkungan di ruangan tersebut itu, lingkungan luarnya. Bagaimana mekanisme perpindahan panas yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pertama dari kopi ke plastik flash. Ingat, kopi adalah fluida, terus plastik flash itu adalah suatu permukaan. Nah, fluida dengan permukaan berarti terjadi konveksi. Jadi Q1 ini adalah konveksi. Kemudian karena plastik flash ini benda padat, nah, dengan dua dinding ya, dinding dalam dan dinding luar, maka Q2 ini adalah konduksi karena melewati benda padat. Selanjutnya antara plastik flash terus juga dengan udara di dalam termos itu juga terjadi perpindahan panas. Karena udara ini fluida, plastik flash permukaan, maka Q3 ini adalah konveksi. Begitu juga dengan Q4, karena airspace-nya itu udaranya tadi adalah fluida, terus covernya ini permukaan, benda padat, maka antara fluida dan permukaan juga terjadi konveksi pada Q4. Selain itu juga terjadi radiasi, karena plastik flash ini permukaan, cover juga permukaan, antara dua permukaan terjadi radiasi. Nah, jadi Q5 ini radiasi. Jadi di sini Q1 konduksi, Q1 konveksi, Q2 konduksi, Q3 konveksi lagi, Q4 konveksi juga, Q5 adalah radiasi. Nah, setelah itu, cover ini kan benda padat dengan dua sisi, maka terjadi konduksi pada Q6. Kemudian dari permukaan cover ke udara di ruangan gitu ya, itu terjadi konveksi lagi pada Q7. Nah, setelah itu antara cover dengan dinding pada lingkungan gitu ya, seperti dinding ruangan contohnya, itu juga terjadi radiasi gitu ya pada Q8. Sebenarnya dari udara di ruangan ke surrounding ini juga terjadi konveksi lagi kalau mau ditambahkan juga ya. Jadi prosesnya seperti itu. Itu mekanisme terjadinya perpindahan panas dari dalam termos ini ke eh, luar, ke ruangan di luar termos itu gitu ya, ke lingkungan di luar termos itu. Ya, itu prosesnya seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama Q1 ini konveksi, Q2 konduksi, Q3 konveksi, Q4 konveksi, Q5 radiasi, Q6 konduksi, Q7 konveksi, Q8 radiasi. Nah, itu yang terjadi. Anda nanti bisa belajar gitu ya, mencari atau memahami dengan cara Anda cari perangkat-perangkat yang lain atau alat-alat yang lain yang ada di sekitar Anda. Apa saja yang mempunyai mekanisme perpindahan panas. Anda bisa misalnya kulkas. Dari dalam kontainer kulkas itu nyampe ke luar apa di ruangan, keluar ruangan gitu ya. Ruangan di luar kulkas itu bagaimana tahapannya? Apa saja yang dilewati gitu ya. Mekanisme perpindahan panasnya seperti apa? Tentu kalau kulkas kan eh, lingkungannya lebih panas ya dari dalam kulkas gitu ya. Atau yang lain misalnya laptop ini gitu ya. Laptop kan di dalam ada panas gitu ya. Misalnya dari motherboard gitu, dari prosesor dan lain sebagainya. Nah, itu sampai keluar laptop bagaimana? Ada AC, ada televisi, ya, banyak yang ada setrika itu bisa Anda pelajari bagaimana mekanisme perpindahan panasnya sehingga Anda dapat paham mana yang konveksi, mana yang konduksi, dan mana yang radiasi. Demikian materi untuk pertemuan pertama kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.